Kita akan memulai atau melanjutkan ya seri Homiletics, di mana saya akan mengajarkan bagaimana menyusun suatu khotbah yang eksposisi. Dan kalau pada kali yang lalu saya sudah menunjukkan bagaimana saya membuat atau mendapatkan bahannya tapi tanpa buku, hanya menggunakan eShot, menggunakan BibleWorks, dan menggali sendiri. Nah, sekarang akan saya bandingkan dengan kalau saya mencoba menggunakan buku tafsiran untuk mendapatkan bahan-bahan untuk nanti dimasukkan dalam khotbah. Yang kemarin yang saya gali sendiri saya hapuskan, dan yang sekarang ini mulai dengan menggunakan buku tafsirannya Adam Clarke. Kita buka dulu di dalam Business Study Bible ini. Ini Adam Clarke ya. Nah, kita buka Lukas. Lukas 17 ayat 11. Nah, pertama-tama saudara perlu tahu setiap penafsir memang bisa tahunya ya melalui kita baca-baca terus kita bisa tahu dia ini orang aliran apa dan sebagainya. Nah, karena saya sudah sangat sering menggunakan bukunya Adam Clarke, saya tahu dengan pasti Adam Clarke ini seorang Arminian. Jadi sama sekali bukan reform ya. Dia Arminian, 5 poin Calvinisme dia tolak semua. Nah, kenapa saya pakai tafsiran orang Arminian? Tidak ada masalah saudara, apalagi kalau kita membahas teks seperti ini. Ini kelihatannya tidak berbau doktrin, setidaknya tidak berbau perbedaan antara Calvinisme dan Arminianisme. Cuma Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dalam hal seperti ini sebetulnya tidak terlalu masalah saudara menggunakan Arminian atau Calvinis atau apapun. Bahkan kalau teksnya teks yang berhubungan dengan doktrin, dengan tulip dan sebagainya, saya tetap menggunakan Adam Clarke. Saya mau tahu dia menafsirkan bagaimana dari sudut pandang orang Arminian tentang ayat-ayat Calvinis. Ya, saya tetap pakai. Nah, nanti di pro kontrakan. Jadi kalau saudara melihat tulisan-tulisan saya berkenaan dengan tulip, khususnya pada poin ketiga, 4, 3 dan 4 ya, 5-nya belum. 5 belum selesai memang. 3 dan 4, maka saudara melihat bahwa untuk boleh katakan nyari setiap ayat, saya cari tafsiran dari orang Arminian bagaimana, lalu saya patahkan dan saya berikan tafsiran dari orang Reform. Dengan demikian pro kontranya itu bisa terlihat dan pemataan argumentasi Arminian bisa terlihat. Nah, tapi sekarang tidak usah memikirkan itu karena teks ini tidak ada urusan dengan doktrin, perbedaan doktrin antara Reform dan Arminianisme. Jadi saudara, kita pertama melihat tafsiran dia. Adam Clarke ini adalah orang yang menafsirkan ayat per ayat. Nanti saudara akan dalam pelajaran selanjutnya akan saya hadapkan dengan penafsir yang menafsirkan secara blok gitu ya. Jadi misalnya seperti Matthew Henry atau William Barclay, itu satu konteks dia menafsir. Ya memang kadang-kadang juga ditafsirkan sedikit-sedikit, tapi biasanya dia menafsir sebagai satu kesatuan gitulah. Nah, tapi kalau Adam Clarke tidak, dia menafsirkan ayat per ayat. Ya, kalau ayatnya nyambung bunyinya, maka ya dia tafsirkan 2 ayat gitulah ya. Jadi di sini kita melihat bahwa dia menafsir Lukas 17 ayat yang ke-11. Mungkin supaya mengingatkan kita kembali ya, saya ajak saudara baca sekali lagi Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dalam bahasa Indonesia.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, ini saya sudah tulis ayat 11, lalu saya sudah tulis Adam Clarke begini ya, nanti tinggal copy paste ya. Karena kita melihat tafsiran dari Adam Clarke, mungkin tidak selalu saya membacakan ya. Kalau saya membacakan akan lambat sekali nanti. Jadi sambil saya tunjukkan begini, saudara sudah membaca sendiri ya. Ini adalah bunyi ayatnya yang di atas ini. Kita tidak usah ulang ya. Nah, di sini dia kalau sudah di dalam tanda kurung tegak ini, berarti dia ngutip potong per potong, dia artikan potong per potong. Jadi he passed through the midst of Samaria and Galilee. Dia pertama-tama pergi melalui Galilea. Dari mana ia? Nah, sekarang apa nih, sudah set out ya. Saya sudah katakan saya tidak pintar-pintar nemen dalam bahasa Inggris. Apalagi kalau sudah model idiom seperti ini, saya tidak tahu. Nah, kalau seperti ini, saya sekalian menunjukkan kepada saudara bagaimana saya menggunakan kamus ya. Baik ini. Nah, kamus di dalam Google ini banyak sekali. Yang saya sering gunakan, yang hampir selalu saya gunakan, ini adalah The Free Dictionary. Karena seringnya saya gunakan, maka di sini langsung sudah keluar. Nah, tapi kalau di komputer saudara belum ada, maka ketik saja di sini ya. Tadi maunya tahu set out itu apa ya? Set out meaning atau artinya gitu ya. Nah, tapi kita nggak mau sembarang kamus. Kita tulis The Free Dictionary. Kalau saudara merasa saya ngetiknya lambat, perlu saudara tahu, boleh percaya boleh tidak, saya tidak becus ngetik. Saya ngetik dengan 11 jari. Jadi karena itu memang sangat lambat kalau ngetik. Mungkin satu-satunya penulis buku yang nggak bisa ngetik ya saya. Tapi ya itulah. Nah, sekarang saudara sudah keluar ya. Ini keluar banyak. Nah, langsung klik saja di sini. Nah, ini sudah saudara masuk ke Free Dictionary. Lalu klik di sini thesaurus ini. Nah, di sini sudah keluar kata set out itu. Nah, sekarang kita bisa pilih atau idiom atau dictionary. Mau dictionary juga bisa, mau idiom juga bisa. Tapi mungkin lebih enak karena memang ini idiom, mungkin lebih enak ambil yang di sini. Set out ya. Bisa banyak arti kelihatan di sini ya. Organize, present, display menunjukkan, present, prepare, a serving of food to be eaten. Rasanya kok tidak cocok. Nah, tapi ini set out for some place. Nah, tadi kan dari Galilea dan sebagainya, kelihatannya ini yang lebih cocok. To depart for or begin traveling. Jadi mulai pergi gitu ya, mulai berangkat gitulah, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi dia pertama-tama pergi melalui Galilea, dari mana dia mulai perjalanannya. Dan lalu melalui Samaria, tentang mana disebutkan Lukas 9:51-52. Nanti kita akan lihat ayatnya.
semua yang pergi dari Galilea ke Yerusalem memang perlu ya lewat Samaria, kecuali mereka mau muter melalui jalan barat, dan itu muternya sangat jauh katanya dia ya. Nah karena itu Yohanes memberitahu kita ya, 4 ayat 4, nanti kita lihat ayatnya, bahwa pada waktu Yesus itu meninggalkan Yudea untuk pergi ke Galilea adalah perlu bagi dia untuk melalui Samaria, untuk alasan yang jelas, karena itu adalah satu-satunya jalan yang benar, yang tepat ya. Nah lalu ini ada kutipan kata-kata dari orang yang namanya Calmet. Ya, adalah mungkin bahwa Tuhan kita mulai dari Kapernaum, first itu apa, bepergian, kira-kira seperti itu ya. Remaining sisa-sisa desa-desa, kampung-kampung ya. Jadi bepergian melalui sisa-sisa desa-desa, kampung-kampung dari Galilea sampai sejauh Samaria. Lalu melewati daerah apa ini? Country, ya daerahnya Samaria lah ya, yang kecil, berkhotbah dan mengajar di mana-mana dan menyembuhkan orang-orang sakit seperti biasa. Nah, saya menganggap ini perlu. Ini perlu. Maka saya kopas ini ya, Ctrl C, ini saya masuk ke clipboard. Lalu saya masukkan di sini. Saya sudah katakan sudah tidak perlu, tidak harus mengikuti cara saya kopas-kopas. Kalau mau menggunakan kata-kata sendiri, terserah. Ya, tapi jadi ini sekarang pada waktu saya kopas, saya menerjemahkannya masih amburadul sebetulnya, tapi kira-kira kan saya sudah ngerti. Nanti pada waktu mau menerjemahkan baru betul-betul mesti menerjemahkan secara teliti, dan untuk itu boleh dikatakan nanti setiap baris melihat kamu saudara. Jadi kalau kita itu memang pinter nemen bahasa Inggris ya saya tidak tahu, tapi saya merasa saya bukan termasuk yang seperti itu. Jadi kalau saudara tidak terlalu pintar dalam bahasa Inggris, harus lihat kamus setiap kata kalau memang mau kopas dan terjemahkan. Karena sangat sering ya, suatu kata itu kita kira artinya A. Ternyata artinya bukan cuma A, bisa B, bisa C. Dan dalam kalimat yang kita butuhkan, yang kita mau terjemahkan itu, arti A itu sama sekali tidak cocok. Nah, kita mesti milih dari banyak arti yang diberikan oleh kamus. Arti yang paling cocok yang mana? Saya kira itu sudah jelas, semua orang mesti ngerti ya. Satu hal yang kita bisa lihat di sini ya, unless they had gone to the westward, a very great way about, ini bisa koma, ini tidak mungkin, dan memang sudah saya cek di dalam bukunya, ini seharusnya titik. Jadi terjadi kesalahan di sini, tapi dalam hal ini kesalahannya sangat gampang, apalagi kata therefore di sini dimulai dengan huruf besar, maka kita tahu ini mesti kalimat baru, jadi misalnya titik, tapi bagaimana bisa koma? Cuma kadang-kadang bisa muncul koma yang membingungkan. Jadi makanya punya bukunya itu penting sekali. Nah ini jadi kopasan pertama dari Adam Clarke. Nah sekarang kita melihat Lukas 9, 51 dan 52 katanya disebutkan ya. Kita lihat Lukas 9, 51 dan 52. Kita melihat di sini ya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Nah, dia memberikan hanya Lukas 9, 51, 52. Tapi kalau saya merasa lebih baik kita bablaskan ke 53-nya
mau ke 54 untuk menunjukkan marahnya para murid pada waktu ditolak juga boleh. Tapi saya kira Lukas 9, 51 sampai 53 ini sudah cukup. Karena ayat 53-nya menunjukkan permusuhan antara Samaria dengan Yahudi yang tempoh hari sudah saya jelaskan dalam apa yang saya gali sendiri. Waktu itu memang saya sudah tahu karena saya banyak belajar tentang hal ini. Jadi dalam ayat 53 dikatakan tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Sudah Yahudi menuju Yerusalem lagi. Mereka musuh Yahudinya, mereka tidak senang Yerusalemnya. Jadi Yerusalem itu tempatnya orang-orang Yahudi beribadah. Tapi orang Samaria beribadah di gunung yang namanya Gunung Gerizim. Jadi tempat ibadah yang berbeda ini mereka sudah sentimen kebangsaan, mereka sentimen agama. Maka pada waktu Yesus sebagai Yahudi mau pergi ke tempat ibadahnya Yahudi di Yerusalem, itu alasan yang membuat mereka tidak mau terima. Ini sekarang dikontrolsi lagi, lalu masukkan di sini. Nah, saudara mau membuat ini dalam bentuk bagaimana itu terserah. Tapi pokoknya kalau mau nanti menyebutkan ayatnya, maka tuliskan di sini. Nah, saudara, dalam berkhotbah ini satu himbauan dari saya ya, desakan boleh dikatakan. Banyaklah gunakan ayat. Jangan baca luar kepala atau bagaimana dalam khotbah. Ajak jemaat itu untuk baca. Jadi kalau saya tunjukkan di layarnya LCD atau apa itu namanya ya. Sehingga mereka pada waktu mendengar khotbah mereka melihat ayatnya. Kalau dulu tidak ada LCD dan sebagainya, saya ajak mereka buka Alkitab fisik. Tapi sekarang ada LCD, jangan tidak usah repot-repot buka Alkitab fisik, nanti nunggu jemaat yang nyari Injil Lukas saja tidak ketemu, repot lama sekali. Nah, tapi saudara, ajak jemaat itu untuk baca ayat. Apa sebabnya harus baca ayat dan banyak baca ayat? Pertama, untuk diri saudara sebagai pengkhotbah, makin banyak saudara menggunakan ayat, makin banyak ayat juga yang saudara ingat. Balik-balik dibaca ayat ini lama-lama masuk tidak ingat. Ya. Dan demikian juga untuk jemaat saudara. Maka mereka nanti ingat ayat-ayat yang digunakan, makin lama makin banyak yang mereka bisa ingat. Kalau saudara melihat pengkhotbah, pendeta-pendeta, mengapa ada pendeta-pendeta yang banyak hafal ayat? Hafal ayat sangat banyak pokoknya ya. Dan ada pendeta-pendeta yang tidak hafal ayat. Maka saya perhatikan saja khotbahnya dua kelompok pendeta ini. Yang hafal ayat itu biasanya adalah orang yang pada waktu khotbah banyak menggunakan ayat. Yang tidak hafal ayat adalah orang yang kalau khotbah tidak pakai ayat. Sebagai contoh misalnya Pak Tong kalau khotbah ya. Coba perhatikan khotbahnya Pak Tong. Luar biasa jarang dia gunakan ayat. Kalau menggunakan ayat seringkali dia kutip luar kepala dan seringkali salah. Saya sudah pernah membuat tulisan tentang hal itu. Misalnya tentang Konghucu dan sebagainya, di mana dia dalam mengajar banyak kutip ayat dari Kisah Rasul dan sebagainya, tapi dia kutip secara serampangan dan salah. Nah, ini jangan sampai terjadi yang seperti itu. Dia jarang pakai ayat, membuat dia sendiri tidak ingat ayat, padahal dia pintar sekali. Dan kalau saudara mengikuti cara dia khotbah, saudara juga jadi orang seperti itu. Tidak ingat ayat. Nah, ini pakai ayat dan bacakan kepada jemaat. Nah, sekarang sudah kita lihat Lukas 9, 51 sampai 53. Nah, ini masih ada ayat lain dari Yohanes pasal 4 ayat 4. Nah, kita ambil lagi saudara ya. Yohanes 4 ayat 4. Nah, ini kalau mau diambil dari 3 bisa.
ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, lalu kalau diteruskan, ini pembicaraan dengan perempuan Samaria itu yang Yesus minta minum dan sebagainya. Nah, kalau kita mau ambil 2 ayat ini saja untuk menunjukkan dari Yudea mau ke Galilea, dikatakan harus melintasi daerah Samaria. Ya, nah copy paste di sini. Ini memang isot saya buat besar karena sering saya gunakan di layar LCD kalau pemahaman Alkitab supaya jemaat bisa melihat, maka saya besarkan. Nah, kalau saudara tidak menggunakan seperti itu, ini hurufnya sebetulnya bisa dikecilkan. Ya, tapi ini biarlah dibesarkan seperti ini ya. Jadi waktu saya melihat seperti ini ya, saya bukan ahli dalam urusan ilmu bumi. Jadi letak geografisnya Yudea itu di mana, Galilea itu di mana, Samaria itu di mana, saya enggak ada bayangan. Kalau saudara mau biarkan itu, ya enggak masalah. Tapi kalau saudara mau mencari petanya, map gitu ya, maka nanti bisa. Nah, nanti akan saya coba, saya akan tunjukkan ya. Tapi sementara saya lanjutkan dulu dengan Aaron Black ini, atau sekarang saja saya pikir ya. Sebetulnya saya punya satu buku yang khusus peta ya, tapi buku itu tidak ada di dalam, jadi itu buku fisik, tidak ada di dalam komputer saya. Jadi waktu saya persiapan ini, lalu saya coba lihat di PC Study Bible versi 5. Kalau di sini saudara mau lihat topiknya, lalu kota-kotanya dan sebagainya mungkin, tapi mungkin tidak ada petanya. Jadi saya waktu itu cari apakah di dalam PC Study Bible ini ada atlas atau tidak. Ini kan tempoh saja saya katakan kalau library ini ya, ini semua buku-bukunya. Jadi saya waktu coba cari ya, semua bukunya saya coba cari atlas gitu ya. Ternyata tidak ada. Habis AN terus AP terus B sudah. Tapi saya kok cari terus, tahu-tahu loh, ketemu di sini saudara ya. Bible Maps. Nah, saya klik saja nih. Lalu open. Nah, mapnya ini ada beberapa map di sini. Ini yang pertama, The Nations of Genesis 10. Bangsa-bangsa dari Kejadian 10. Lalu ini map dari Exodus sampai Exodus dari Mesir. Keluaran. Ya. Lalu ini penaklukan Kanaan yang ketiga. Lalu ini apa? Kingdom Years. Apa salah cetak atau apa kok Kingdom Years? Saya tidak ngerti apa maksudnya. Tahun kerajaan. Aneh. Lalu ini Yerusalem dari Daud ke Kristus. Nah, ini map ke-6 ini Palestine in crisis time. Palestina pada zaman Kristus. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Jadi kalau mau, kan ini Lukas ini zaman Kristus. Jangan melihat petanya misalnya pada waktu penaklukan Kanaan, karena nanti nama-nama kota itu beda. Nama-nama kota PL beda, yang ditunjukkan kota-kota PL. Yang kita butuhkan kota-kota PB, daerah-daerah PB, tidak ada kalau dilihat di atas. Jadi selalu disesuaikan. Kalau memang saudara konteksnya tuh, teksnya tuh memang tentang jalan dari Mesir pergi ke Kanaan, maka mungkin map nomor 2 ini cocok. Tapi yang sekarang ini yang cocok adalah Palestina pada zaman Kristus. Nah, ini kita klik. Nah kalau 7 nih ya, perjalanan misionari, perjalanan pertama dan kedua dari Paulus. Yang ke-8 ini perjalanan Paulus yang ketiga dan keempat. Lalu ini
Holy Land in modern times. Jadi kalau mau membandingkan dengan zaman sekarang, mungkin bisa dilihat itu. Tapi sekarang kita tidak butuh itu. Kita butuhkan Palestine in crisis time. Oke? Nah, keluar saudara petanya. Dan dari peta ini, kita sekarang sudah bisa melihat ini Galilea. Galilea, ya. Dan ini bisa diturunkan petanya, dan ini kelihatan kota-kotanya. Kalau Bethsaida dikasih tanda tanya, berarti dia tidak terlalu pasti letak kota itu perkiraan tok. Nah, ini disebut Sea of Galilee kalau dalam bahasa Inggris, tetapi kalau kita Danau Galilea. Ini ada Gergesa, ini ada Tiberias, Magdala, Kapernaum, Korasin, dalam bahasa kita Korasim saya kira ya. Lalu ada Kana, ada Nazaret, ada Nain, di mana Yesus bangkitkan anak janda di Nain itu ya. Terus Gunung Tabor dan sebagainya. Nah, ini Kaisarea. Kalau mau diturunkan, nah kita melihat ini Samaria, saudara. Ya, ini Samaria. Nah, ini kotanya Samaria, ini daerahnya Samaria. Ada Sikar, kalau tidak salah dalam Yohanes tadi. Nah, ini muncul ya, Sikarin tadi ya. Jadi ternyata ada di dalam petanya di sini. Yesus waktu itu dalam Yohanes 4 dia masuk ke sini. Dan ini Gunung Gerizim, ini tempat mereka berbakti. Nah, sekarang Yesus mau jalan itu dari Galilea di atas. Dia mau turun ke bawah, saudara ya. Nah, ini daerahnya Efraim. Ini Emmaus, Kiryat Yearim. Ini Yerusalem. Ini Betania. Bethlehem, tempat lahirnya Yesus. Ini Hebron, Yudea. Salt Sea ini saya kira Laut Mati. Ya, ini Yeriko. Jadi di sini Yudea, Yehuda, dan Yerusalem terletak di sini. Yesus tadi dari atas, ya, Galilea, mau pergi ke bawah selatan. Dia harus melalui Samaria, saudara. Tadi Adam Clark mengatakan kalau mau lewat barat bisa. Barat berarti di sini. Tapi muternya ini jauh sekali. Tidak ada jalanan yang layak rasanya. Tidak ngerti lewatnya bagaimana. Jadi kalau jalan yang benar ya mesti lewat sini. Jadi karena itu dalam Yohanes itu dia memang melalui ini. Tetapi kita melihat pada waktu Lukas 17 ini, dia cuma menyusur perbatasan. Dia memang bukan pergi ke bawah, ya. Dia menyusur perbatasan antara Galilea di atas dengan Samaria di sini. Saya tidak tahu perbatasannya di mana ya, kira-kira mungkin di sinilah, saya tidak ngerti di mana persisnya. Jadi dia tidak masuk. Kalau dia Yohanes 4 itu yang dia masuk ya. Jadi itu sudah kita tunjukkan petanya. Saudara mau tunjukkan kepada jemaat boleh, supaya jemaat pun bisa mengerti geografisnya, ilmu buminya dan sebagainya. Cuma saya ini repotnya dengan saya ini gaptek. Ini mau ngambil gambarnya ini bagaimana, saya mau semacam kalau screenshot kalau di HP. Kalau HP saya ngerti, kalau malah komputer saya tidak pernah gunakan. Jadi saya tidak tahu kalau mesti screenshot itu bagaimana, mestinya ada caranya. Tapi saudara mungkin banyak lebih pintar dari saya dalam urusan komputer. Kalau saya mau ambil screenshotnya, tunjukkan kepada jemaat, maka itu juga sesuatu yang bagus. Mereka bisa mengerti ilmu buminya itu bagaimana. Sekarang kita lanjutkan saudara dengan Adam Clark ya. Peta sudah selesai, saya kira kita tutup saja. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-12 ya. Seperti biasa dia ayat per ayat. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off.
Jadi ketemu 10 orang kusta yang berdiri jauh ya. Nah ini Adam Clark ambil potong per potong. Dan men that were lepers, 10 orang yang adalah penderita kusta. Nah lalu dia mengatakan, concerning the leprosy, see the note at Matius 8 ayat 2 dan at Imamat 13:14. Nah kita ambil saja ini dulu ya. Kalau saya kopas ini. Nah ambil di sini. Ini saya 12 mestinya ya. Jadi nanti saya pindahkan. Jadi ini saya ambil. Saya pindahkan ke ayat 12 karena ini termasuk ayat 12. Nah, karena dia berkata berkenaan dengan penyakit kusta ini, lihat catatannya atau tafsirannya dia sebetulnya ya. Pada Matius 8 ayat 2. Nah, ini bisa kita lihat karena cuma satu ayat. Nah, kalau Imamat 13 dan 14 ini suruh melihat 2 pasal ya panjang sekali dan buang waktu terlalu banyak, tapi ya terserah kalau saudara mau. Nah, tapi di sini dia suruh lihat Matius 8 ayat 2, tafsiran dia, saya akan lihat. Jadi kelihatannya dia menjelaskan di sana. Jadi ambil lagi di sini, klik Adam Clark. Cuma sekarang ini Matius. Matius 8 ayat 2. Nah, di sini dia ketemu juga orang kusta. Datang seorang kusta dan menyembah dia, berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa membuat aku tahir gitu ya, atau menyembuhkan aku itulah ya. Nah, di sini dia memberikan petunjuk atau penjelasan tentang penyakit kusta. Leprosy, lepra, dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang kusta disebut lepra ya. Dari kata lepis, scale, sisik gitu ya. Jadi mungkin bersisik barangkali kalau orang sakit kusta ya. Dan ini laki-laki, saya tidak tahu apa ini inveterate. Nah saudara tinggal lihat coba ya. Ini saya sekaligus inveterate. Saya selalu pergi ke thesaurus untuk masukkan ini, lalu ke dictionary lagi. Nah, inveterate, nah sebagai suatu penyakit ya, ini yang sudah menetap lama, kronis, gitu ya. Jadi ini artinya kronis. Mana tadi? Oh ini ya. Nah jadi ini tidak usah kita mengerti bagaimana, sementara ini pokoknya kita tahu dengan lihat begini ya. Dia menggambarkan penyakit kusta itu bagaimana. Ini gatal sekali dan seringkali dengan rasa sakit yang besar, sangat sakit itu ya. Nah, lalu dia mengatakan tentang kustanya timur merupakan penyakit yang sangat menjijikkan, highly contagious. Selama ini kalau kita sekarang tahu kusta itu kalaupun nular lama sekali, kecuali sudah bertahun-tahun kumpul dengan orang kusta baru bisa nular. Tapi kalau dari penjelasan ini rupa-rupanya kusta di sana itu beda dengan kusta yang kita kenal, karena di sini dikatakan highly contagious, sangat menular, sehingga pakaian pun bisa menularkan, rumah bisa menularkan. Ayatnya ini ada, nanti saya bisa kutip dan sebagainya. Dan dianggap tidak bisa disembuhkan oleh cara manusia apapun. Tidak tahu pada zaman sekarang kusta bisa disembuhkan, tapi pada zaman itu tidak bisa disembuhkan. Dan di antara orang-orang Yahudi hanya Allah saja bisa
Applied ini apa ini? Sudah bingung sudah ya. Mesti lihat kamus lagi. Nah, tapi sekarang pokoknya kita bisa kira-kira, kalau sekarang belum menerjemahkan ya, kira-kira saja kita tahu bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dan penyembuhannya selalu menunjuk pada kuasa yang berdaulat ya, kuasa yang berdaulat atau kuasa Allah gitu ya. Jadi saudara, ini semua kita, kalau saya kopas. Dan saya ambil di sini. Nah, tapi supaya lain kali kalau mencari kita gampang menemukan, maka di sini kita berikan catatannya. Ini tentang Matius 8 ayat 2. Jadi kalau tidak saya beri ini berarti tentang teks yang sedang dibahas. Tapi kalau nyimpang dari teks itu, saya berikan ayatnya. Jadi lain kali saya nyari lagi ini, saya gampang nyarinya. Ya. Jadi lalu sekarang baca lagi. Biarkan saja, pokoknya setahu kira-kira dia menggambarkan penyakit kusta itu bagaimana. Dan sangat menular. Dan sakit sekali, gatel. Dan penyembuhannya hanya Tuhan yang bisa melakukan. Nah, lalu dilanjutkan di sini. Simptom yang bermacam-macam dari penyakit yang mengerikan ini, menakutkan ini, dia mengatakan ini simbol dari dosa. Saya tidak tahu ya, ini benar apa enggak. Saya kok enggak yakin sama sekali. Tapi saya tidak apa-apa, ambil saja ya. Dia bilang itu bisa dilihat dalam Imamat 13:14. Saya kok enggak memikirkan bahwa itu bisa dilihat. Tapi kalau saudara mau ngecek, saudara baca dua pasal itu, apakah ada yang menunjukkan bahwa kusta itu memang simbol dari dosa. Jadi ini tentang simbol dosa, saya ambil saja ya. Apakah benar atau tidak, nanti akan kita bandingkan dengan buku-buku tafsiran yang lain. Kalau misalnya salah, nanti bisa menjelaskan kepada jemaat. Ada orang yang percaya ini simbol dosa, maka kita berikan kok omongan dari Adam Clarke. Nah, tapi kalau ternyata salah, nah penafsir lain memberikan bukti atau tidak. Kalau memberikan argumentasi, kita berikan argumentasi mengapa ini salah. Jadi ini saya copy, lalu taruh di sini. Dan ini tidak boleh lupa lagi tentang Matius 8 ayat 2. Jadi kusta itu memang menjijikkan. Jadi ini betapa menjijikkannya dosa. Jadi itu kayak, makanya simbol katanya dia. Kusta menjijikkan, dosa juga menjijikkan bagi Allah. Ya, lalu nanti pembersihannya dan sebagainya oleh korban dan kebangkitan Kristus. Saya pikir makanya kok agak jauh ya, saudara. Jadi saya tidak terlalu yakin bahwa ini benar. Tapi tetap saya ambil saja. Lalu saya lanjutkan. Ini dia menjelaskan lagi tentang nama Yunani atau sebutan Yunani lepra. Jadi mengapa itu disebutkan pada penyakit ini, namanya dipakai untuk penyakit ini, karena scale ya, scale itu saya kira adalah sisik ya, yang tipis dan berwarna putih, dengan mana tubuh-tubuh dari orang yang kusta itu ditutupi seperti itu. Sehingga digambarkan atau mereka diberikan penggambaran ya, penampilan seperti salju. Nah ini kita bisa
Copy lagi. Saya tidak tahu kalau ada huruf yang seperti ini, dia besar terus. Jadi makanya harus dikecilkan, disamakan dengan yang lain. Nah sekarang dia memberikan ayat-ayat ini, saudara mau menunjukkan juga boleh. Keluaran 4 ayat 6. Keluaran 4. Kalau sekarang ada Alkitab elektronik ini luar biasa enak, saudara ya. Dulu tidak ada, tengah mati saudara. Motif ini, tiap motif ayat ini selalu mesti nulis satu persatu. Nah, lalu ayat selanjutnya bilangan 12 ayat 10. Bilangan 12. Ini Miriam. Pada waktu Miriamnya itu katakanlah kurang ajar kepada Musa, Tuhan hukum mau ambil dari 12 juga, dari 9 juga boleh. Kita melihat bahwa lalu digambarkan putih seperti salju, kena kusta. Yang tadi juga ya, tangannya kena kusta putih seperti salju. Ini Musa sendiri waktu masukkan tangan ke dalam baju, keluar kena kusta. Jadi ini cuma demonstrasi kuasa Tuhan. Kalau yang ayat di sini, ini hukuman Tuhan atau ajaran Tuhan kepada Miriam, itu saudaranya Musa. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja 5 ini mestinya Naaman ya. Nah, namanya sembuh, kustanya Naaman diberikan kepada Gehazi karena dosanya Gehazi. Jadi di sini kita ambil lagi. Kita bisa melihat lagi, Gehazi kena kusta. Dan dikatakan putih seperti salju. Jadi bolak-balik sudah ya. Dalam 3 teks ini semua kusta digambarkan putih seperti salju. Dulu di Surabaya saya pernah lihat orang sakit kusta di Tunjungan waktu saya masih kecil, dan saya tidak melihat orangnya putih seperti salju. Jadi kelihatannya memang kustanya di sana dan kustanya di sini itu beda. Ya, dan ini tetap jangan sampai lupa. Ini tentang Matius 8 ayat 2. Kan saudara, kita saya kira sudah tidak perlu melanjutkan melihat ini. Ya, kalau saya baca ini, saudara bisa melihat rasanya tidak terlalu berhubungan. Ya, jadi kita sekarang tutup ini dan kita kembali kepada Lukas 17 tadi. Nah, orang-orang itu berdiri jauh ya. Jadi mereka menjaga jarak karena dilarang oleh, kalau disebut law itu jangan diterjemahkan hukum ya. Karena dalam bahasa Alkitab law itu hukum Taurat kalau dalam terjemahan kita. Jadi pada waktu menerjemahkan selalu ingat bahasa Alkitab dengan bahasa biasa itu beda. Dan custom itu tradisi ya. Jadi dilarang oleh hukum Taurat dan oleh tradisi untuk mendekati mereka yang adalah orang sehat. Karena takut menulari mereka. Jadi ini bahwa ada hukum seperti itu, ayatnya di sini ada. Dari sini dan di sini, dan 3 ayat ini saya kira pada kali yang lalu waktu saya bahas sendiri saya sudah memberikannya.
Jadi di sini sudah Adam Clark yang Lukas lagi, tidak usah saya berikan apa-apa. Jadi ini jadi memang kalau persiapan dengan cara saya ini butuh waktu luar biasa banyak. Apalagi sekarang ini saya sambil mempersiapkan, sambil menjelaskan kepada saudara. Kalau saya kerja sendiri yang mestinya lebih cepat. Tapi dengan menjelaskan kepada saudara, jelas ini makan waktu jauh lebih banyak. Nah sekarang kita sudah selesai dengan ayat 12, kita masuk dalam ayat yang ke-13. Dan mereka berteriak gitu ya, lifted up their voices and said, Jesus Master, have mercy on us. Berbelas kasihanlah kepada kami gitu ya. Jadi mereka berteriak, boleh dikatakan ya, they cried with one accord. Jadi mereka berteriak dengan satu hati gitulah ya. Mereka semuanya itu secara sama membutuhkan gitu ya. Dan di sana hanya ada satu suara di antara mereka semua. Sekalipun mereka 10 itu engage ini apa, sudah mau lihat bisa engage in. Ya, tapi kira-kira saja karena sekarang belum mau menerjemahkan. Mereka 10 berteriak pada saat yang sama. Nah, sebagaimana mereka itu bersama-sama dalam penderitaan, mereka juga bersama-sama di dalam doa. Ini bisa diterapkan, saudara. Sekarang kita bersama-sama dalam penderitaan. Kita juga mengalami wabah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita seharusnya berteriak bersama-sama dalam doa. Nah ini bisa diterapkan seperti itu kepada jemaat gitu ya. Jadi ini bisa dikopas untuk diambil lalu diberikan penerapan. Nah lalu di sini doa harus kuat dan sungguh-sungguh ya. Pada waktu penyakit itu besar dan inveterate. Nah tidak tahu inveterate itu apa. Maka thesaurus ini inveterate sudah ada. Ya. Kita lihat di sini inveterate. Oh tadi sudah kita lihat. Nah makanya saya tidak ingat sudah ya. Kronik tadi ya. Jadi kalau saudara mana tadi ya? Kita masuk ayat 13 ya. Jadi kita bisa ambil semua ini ya. Jadi pada waktu penyakit itu berat, besar, dan kronik. Nah dia laki-laki ngomong tentang dosa saudara ya. Karena dia menganggap simbol dari dosa. Dosa adalah yang terburuk dari semua dusta. Itu bukan hanya memisahkan mereka kepada siapa Edcliffe itu nempel gitu ya. Dari yang benar. Jadi orang yang berdosa itu pisah dengan orang yang benar. Tapi itu memisahkan mereka dari Allah. Dan tidak ada apapun kecuali hati yang berbelas kasihan dan tangan yang berkuasa dari Kristus Yesus yang bisa membebaskan jiwa mana apapun dari hal itu, dari dosa. Ini karena dia mengambil kusta ini sebagai simbol dari dosa. Jadi kalau di sini saya akan ambil, tapi saya ambil terpisah ya. Ini pertama karena topiknya berbeda. Jadi kita masuk dalam ayat yang ke-13 ya. Tapi ayat 13-nya masih bersatu di sini. Jadi tidak ada masalah, tetap di sini atau mau ditaruh dalam ayat 13 juga tidak masalah. Nah, sekarang kita ambil yang di sini. Dipisahkan. Jadi kalau berkenaan dengan hal yang berbeda,
Sekalipun dalam tafsirannya jadi satu, tetap kita pisahkan. Nah, sekarang kita selesai dengan ayat yang ke-13. Dan kita masuk dalam ayat yang ke-14. Ini ayatnya saya terjemahkan dari Inggrisnya. Pada waktu dia melihat mereka, ia berkata pada mereka, pergilah tunjukkan dirimu sendiri kepada imam-imam. Dan lalu terjadilah pada waktu mereka pergi, mereka ditahirkan, disembuhkanlah ya. Jadi tunjukkan dirimu kepada imam. Ini sesuai dengan pengarahan atau dengan aturan ya. Dalam Imam 13 ayat 2, Imam 14 ayat 2, dan sebagainya. Jadi memang sudah saya jelaskan tempo hari pada waktu saya menggali sendiri. Saya sudah tahu memang peraturannya dalam Imam 13-14 itu yang menentukan orang itu sakit kusta atau tidak, itu imam. Dan yang menentukan orang itu sembuh dari kusta atau belum, itu imam juga. Bukan tabib, bukan dokter, tidak ada. Ya. Jadi makanya Yesus mengatakan tunjukkan dirimu ada imam. Padahal belum sembuh kan mereka ya. Nah, ini perhatikan ini ya. Tuhan kita memaksudkan bahwa penyembuhan mereka harus diterima dengan iman. Mereka bergantung pada kebaikannya dan kuasanya. Dan sekalipun mereka tidak mempunyai janji. Yesus tidak janji ya. Dia tidak bilang, pergilah nanti pasti sembuh. Tidak ada loh ya. Dia cuma bilang, pergilah kepada imam. Tapi mereka juga tahu, kalau mau sembuh itu kan pasti tunjukkan pada imam. Jadi implisit sebetulnya ada, tetapi tidak ada janji eksplisit. Jadi makanya dikatakan tidak ada janji sebetulnya. Eksplisit tidak ada, tapi mereka pergi seperti yang diperintahkan, dan memang itu dituntut oleh Taurat. Ya, yang sembuh memang harus ke imam dan imam yang menyatakan, diperiksa-periksa, oke, sembuh. Nah, kalau imam sudah nyatakan sembuh, maka mereka bebas dari pengucilan itu, saudara. Ya, jadi selama mereka belum dinyatakan sembuh, mereka dikucilkan. Sekarang kita masuk ayat 14 ya. Nah, ini saudara mau berikan ayatnya bisa, tapi ini kalau mau dibaca semua 2 pasal, tapi di sini ya baca ayat 2 dan ayat 3 saja juga bisa. Ya, saya tidak mau melambatkan, tapi nanti kalau misalnya betul-betul buat khotbah, ini mesti ditulis ayatnya, dibacakan kepada jemaat. Jadi saudara selalu ingat ya, kita pengkhotbah, pendeta, penginjil atau dosen atau apapun, sebetulnya kita tidak punya otoritas di dalam mengajar. Otoritas kita dalam mengajar itu diberikan oleh firman Tuhan. Jadi setiap ajaran yang kita berikan harus ada dasar firman Tuhan. Jadi itu sesuatu yang harus saudara tunjukkan dalam saudara mengajar. Selalu berikan ayat dasar, berikan ayat dasar. Dan jemaat pun saudara ajar seperti itu. Jangan mau terima ajaran yang tidak ada dasar ayat. Jadi seperti kalau itu ditanamkan terus ya, dan jemaat sudah mengerti, maka ajaran yang kacau balau itu mereka otomatis akan buang, saudara. Misalnya ya, ini ada gereja yang pakai minyak urapan, dan minyak urapan itu untuk menyembuhkan. Memang mereka ada ayat pakai minyak ini dalam Yakobus dan sebagainya, tapi itu bukan minyak urapan, saudara. Minyak urapan dalam perjanjian lama tuh ya. Jadi ayatnya di mana kalau minyak urapan yang dalam perjanjian lama itu untuk menyembuhkan? Tidak pernah ada. Itu mengurapi, itu pun yang diurapi hanya boleh imam dan juga bait suci atau kemah suci dengan perkakas-perkakasnya. Tidak boleh untuk orang biasa. Itu ayatnya ada.
Nah, pada waktu ada ajaran minyak urapan menyembuhkan, tidak ada dasar Alkitab, maka jemaat saudara kalau sudah terdidik seperti ini, mereka otomatis akan belajar sendiri, akan menolak ajaran yang tidak ada dasar ayat. Dia selalu didik jemaat saudara untuk menerima atau tidak menerima suatu ajaran itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini harus saudara dari mimbar yang memulai setiap mengajar pakai dasar ayat. Nah, para penafsir selalu memberikan dasar ayat. Kalau tidak ada dasar, jangan diterima. Orang seringkali kritik saya, kopas-kopas saja. Itu pandangannya orang. Yang ngomong itu goblok, saudara. Saya tidak akan sembarang kopas. Saya kopas karena saya melihat orang ini punya dasar ayat, maka saya setuju dengan dia. Seperti di sini ada dasar ayatnya. Jadi kalau ternyata tidak ada dasar ayatnya, ya jangan dikopas. Jangan dipercaya, jangan diterima. Hanya kalau ada dasar ayatnya kita ambil, dan dalam kita mengajar, kita tunjukkan dasar ayatnya. Jadi saudara, tidak ada apapun yang salah dengan kita kopas. Kita ambil ajaran dari para penafsir karena mereka memberikan dasar Alkitab. Jadi pada hakikatnya kita belajar dari mereka suatu ajaran, dasarnya apa, lalu kita sampaikan. Tidak ada salah dengan itu. Apa yang salah? Kok ada orang tidak mau bergantung pada buku tafsiran dan sebagainya, bagi saya konyol. Tidak bisa dapat apa-apa, saudara. Seperti tadi misalnya ya, penggambaran tentang penyakit kusta. Dari mana kita tahu penyakit di sana beda dengan penyakit di sini? Lalu seperti sisik, lalu seperti salju. Kalau tidak dia yang memberikan, saya tidak tahu. Ayat-ayatnya lalu ternyata ada 3 teks tadi semua putih seperti salju. Jadi saudara, kita mikir sendiri, kita gali sendiri, bandingkan dengan para penafsir. Kita ini luar biasa jauh. Kalau saudara menganggap saya sudah tahu banyak, saya dibandingkan orang seperti Adam Clarke, saya tidak ada apa-apanya. Adam Clarke itu menulis tafsiran seluruh Alkitab. 3 buku tebal sekali, sangat tebal 3 buku. Jadi ini adalah orang yang sekalipun dia Armenian, sehingga dalam hal-hal tertentu saya anggap dia goblok. Tapi dalam hal yang lain dia ini luar biasa terpelajar. Dalam buku tafsirannya kadang-kadang keluar bahasa Arabnya, keluar bahasa Ibraninya, keluar bahasa Aram, bahkan bahasa Yunani. Jadi betul-betul orang yang terpelajar. Saya dibandingkan dia, tidak ada apa-apanya, sudah. Kalau urusan doktrin saya berani, kalau urusan reform ya berani, lawan dia pun berani. Tapi kalau di dalam pengertian Alkitab, penguasaan Alkitab, jauh-jauhnya saudara, saya sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Jadi kita belajar dari buku tafsiran, kita belajar dari orang yang jauh lebih pintar dari kita. Saya seringkali diberikan orang khotbahnya orang. Tidak peduli itu khotbahnya orang sini, khotbahnya orang luar. Sama saja. Saya dengar tuh malas, bukan sombong, bukan apa saudara ya. Saya sudah biasa belajar dari buku tafsiran yang memberikan saya banyak menggali secara jauh lebih hebat dibandingkan pengkhotbah-pengkhotbah yang ya paling-paling sejajar dengan saya atau bahkan lebih rendah dari saya. Pada waktu saya dengarkan khotbahnya mereka, saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saya pakai buku tafsiran, saya dapat banyak. Jadi waktu saya daripada saya gunakan untuk mendengarkan khotbahnya orang sini apalagi. Bahkan orang sini itu katakanlah Pak Tong begitu, yang sudah dianggap pintar sekali. Saya bandingkan dengan orang-orang seperti ini, dia tidak ada apa-apanya. Saya juga tidak ada apa-apanya, dia juga tidak ada apa-apanya. Daripada saya mendengar khotbahnya Pak Tong, saya mending belajar buku tafsiran. Semua penafsir-penafsir ini luar biasa, orang-orang hebat sekali. Ya kecuali saya mendapatkan buku tafsiran yang memang konyol, makanya mesti milih saudara.
Nanti dalam Busy Study Bible ini ada buku-buku yang mungkin tidak terlalu bagus, tapi ada yang luar biasa bagus. Kebanyakan sudah pilihan. Nah sekarang saya teruskan. Ya, jadi di tengah-tengah saya berikan komen-komen dan sebagainya. Ini penting supaya saudara semua mau menggunakan buku. Ini yang saya memang ingin tanamkan pada diri setiap pengkhotbah. Belajar buku, belajar buku, belajar buku. Tanpa buku hanya dapat sedikit sekali. Itu pun yang kemarin saya buat dari pengertian saya yang sudah banyak belajar buku. Kalau saudara tidak pernah belajar buku, lalu gali sendiri, mendapatkan seperti yang saya dapatkan kemarin, mungkin saudara tidak dapat separuhnya atau seperempatnya. Tapi sekalipun saya sudah punya pengetahuan, tetap dengan belajar buku ini beda. Dapat lebih banyak. Ya, sekarang kita kembali kepada tafsirannya Adam Clarke. Dan terjadilah pada waktu mereka pergi. Nah, dalam roh atau kecondongan begitu ya, spirit itu bisa diartikan macam-macam ya. Implicit faith. Saya tidak ngerti apa ini implicit faith ya. Faith itu iman. Nah, lihat saja saudara. Jangan malas lihat kamu saudara ya. Implicit. Dictionary. Implicit itu kebalikannya yang eksplisit. Nah, ya saya kalau itu arti itu tahu saya. Tapi jelas di sana bukan itu yang dimaksudkan. Jadi implied atau dimengerti sekalipun tidak dinyatakan secara langsung itu lawan dari eksplisit ya. Tentu bukan arti ini yang dimaksudkan implicit faith kok ya. Lalu contain in the nature of something though not readily apparent. Rasanya kok juga bukan ini. Nah yang ketiga ini having no doubts or reservations, unquestioning. Jadi tidak ada keraguan, tidak mempertanyakan. Jadi ini saya kira arti yang harus kita ambil. Ya, implicit mana tadi? Oh di sini ya. Implicit faith. Jadi imannya tidak ragu-ragu. Dalam roh atau kecondongan dari iman yang tidak ragu-ragu atau yakin gitu ya. Mereka ditahirkan atau disembuhkan. Allah katanya dia sangat menghormati secara tinggi ya. Jenis iman ini. Iman yang tidak ragu-ragu. Dan membuatnya instrumen, alat dalam tangannya untuk mengerjakan banyak mujizat. Yang kemarin saya gali sendiri saya katakan iman tidak ada keharusan. Bisa iya, bisa enggak. Kadang-kadang Tuhan tuntut, kadang-kadang enggak. Seperti kasus Lazarus saya waktu itu ya. Tapi di sini Adam Clarke mengatakan Allah menghormati secara tinggi jenis iman ini. Dan membuatnya sebagai alat dalam tangannya mengerjakan banyak mujizat. Ia yang tidak mau percaya sampai ia menerima apa yang disebut sebagai alasan untuknya, rasanya tidak akan pernah jiwanya diselamatkan. Jadi dia kembali kepada kusta sebagai simbol dosa kira-kira. Kok tahu-tahu bicara soal keselamatan. Jadi kalau orang itu tidak mau percaya sampai dia punya alasan, itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diselamatkan kata dia. Percaya ya percaya omongannya Yesus, percaya sudah peduli alasannya apa. Harus seperti itu. Ini menurut dia. Lalu alasan yang tertinggi yang bisa diberikan untuk percaya adalah bahwa Allah memerintahkannya. Dan Yesus dianggap sebagai
utusan atau sebagai nabi atau apapun perintahnya dia dianggap perintahnya Tuhan. Jadi ini mau diambil bisa. Kita masih dalam ayat 14. Nah, lalu kita sekarang sudah selesai dengan ayat 14. Kita masuk dalam ayat 15. Di sini kita baca ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saya gabungkan 15 dan 16, tetapi kalau Adam Clark pisahkan ya. Satu dari mereka pada waktu ia melihat bahwa ia disembuhkan, berbalik dan dengan suara yang keras memuliakan Allah. Dan ini sekarang ya, kelihatannya ia tidak menunggu untuk lebih dahulu pergi kepada imam. Kan tadi diperintahkan pergi pada imam. Kelihatannya dia tidak pergi kepada imam, tapi segera berbalik dan memberikan suatu pujian publik yang mungkin di muka umum gitu ya, pada tangan yang baik dari mana dia telah menerima penyembuhannya. Saudara, kalau kita melihat ini, ada waktu saya membaca buku tafsiran yang satu ini, saya melihat apa ya, saya melihat bahwa Adam Clark ini melihat apa yang saya sendiri tidak melihat pada waktu saya menggali sendiri. Yaitu bahwa ini ya, dia tidak jadi pergi ke imam. Kesembuhannya terjadi di tengah jalan dan dia batal ke imam. Jadi ini sesuatu yang kita melihat, para penafsir ini teliti ya. Saya tergolong orang teliti, tapi saya kalah teliti dengan dia. Saya tidak melihat hal itu soalnya. Nah, sekarang kalau kita melihat apa yang kita sudah kopas ini ya, kita bisa melihatnya secara positif, bisa melihatnya secara negatif ya. Secara positif kita melihat orang ini begitu berkobar-kobar dalam rasa terima kasih dan ingin memuji Allah, sehingga dia segera kembali kepada Yesus untuk memuji Allah dan ya bersyukurlah ya. Tapi kalau kita mau lihat secara negatif, bisa juga ya, dia kok tidak jadi pergi ke imam. Apakah setelah kepada Yesus dia kembali lagi? Tidak diceritakan dalam ceritanya. Tapi yang jelas di sini kita melihat Yesus suruh dia ke imam. Saat ini dia batal ke imam. Apakah nanti pergi? Mungkin, tapi tidak diceritakan. Jadi sebetulnya kalau mau bersuka cita bagaimanapun, mestinya menurut saya dia tetap ke imam dulu untuk dinyatakan sembuh, baru dia kembali kepada Yesus. Sama sekali tidak ada masalah karena Yesus memerintahkan dia pergi kepada imam. Itu tindakan yang sebetulnya lebih baik. Jadi ini bisa apa ya, kita berikan suatu penerapan kalau kita menerima berkat Tuhan yang besar. Ini kan berkat yang luar biasa ya. Sakit kusta sembuh itu berkat yang luar biasa. Tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Seringkali justru karena senangnya akhirnya bisa melanggar perintah dari Tuhan. Tidak jadi ke imam. Tapi kita bisa juga katakan sangat mungkin kalau dilihat bahwa dia orang yang tahu terima kasih. Saya juga percaya bahwa setelah kembali kepada Yesus dia akhirnya juga pergi pada imam. Dan itu memang penting. Karena kalau imam tidak nyatakan sembuh, maka
dia tetap dianggap sebagai orang yang kusta, dia tetap dikucilkan. Ya, jadi saudara, ini komentar tentang ayat yang ke-15. Kita kembali lanjutkan. Sekarang ayat yang ke-16. Dan bersujud ketika fell down, menjatuhkan diri pada wajahnya di kaki Yesus, ya, memberikan dia syukur. Kalau terjemahan kita kok memuliakan, ya. Jadi untuk yang seperti ini saya kira kita mesti melihat terjemahannya, kita sudah lihat berbeda, ya. Kalau tidak beda kita tidak perlu cari. Mengucap syukur memang, ya. Indonesia tetap mengucap syukur. Jadi bukan memuliakan, memang mengucap syukur. Jadi kalau itu benar. Jadi saudara, ini kita juga lihat, Adam Clarke tidak mengomentari bagian awalnya, ya, tapi mengomentari hanya bagian akhirnya. Ia adalah seorang Samaria, seorang yang profes. Coba kita lihat profes ini apa. Profes mengklaim, menyatakan, mempraktekkan atau percaya, gitu, ya. Jadi di sini, ya, seseorang yang mempercayai suatu agama yang sangat rusak, ya, sangat buruk pokoknya. Dan dari siapa lebih sedikit harus diharapkan daripada 9 yang lain, yang mungkin adalah orang-orang Yahudi. Saya kira bukan mungkin, ini bisa dipastikan. Karena Samaria dikontraskan dengan 9 itu, hampir menurut saya pasti yang 9 itu Yahudi. Rasanya Yahudi dan Samaria itu agamanya kan lebih bagus Yahudi. Samaria itu sudah blasteran dalam agama, tempoh hari saya jelaskan pada waktu saya menggali sendiri itu. Dan karena itu mestinya dari orang-orang yang Yahudi ini yang agamanya lebih benar, mestinya bisa diharapkan lebih baik. Tapi ternyata justru yang agamanya buruk ini yang memberikan respons yang baik. Mungkin pada titik ini terjadi pertobatan pada diri dia, saya tidak tahu. Dan ini sesuatu yang bisa saja saudara ambil dan taruh dalam ayat 16 tetap di sini. Sekarang kita lanjutkan ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Di manakah yang 9? Hanya ini yang dikomentari oleh Adam Clarke, ya. Di mana? Nah, sekarang dia langsung memberikan penerapan, ya. Dia tidak bicarakan orang kusta ini kelihatannya, ya. Di mana numbers ini mungkin sejumlah orang itu, ya, yang dari saat ke saat telah dipertobatkan kepada Allah. Kan dia tadi simbolkan dengan dosa, maka dia kesembuhannya juga sejajarkan dengan pertobatan dari orang itu. Lalu dia mengatakan, apakah mereka tetap didapati memuji dia dengan muka mereka di debu, ya. Jadi wajahnya kalau nyembah itu di debu gitu, tanah gitu, ya. Seperti mereka lakukan pada awalnya, ya. Pada waktu mereka minta itu kan mereka
minta ampun dan sebagainya tuh biasanya sujud begitulah ya. Nah sekarang mereka di mana? Mereka didapati masih muji dia atau tidak? Nah sini mungkin seperti astaga gitu ya. Lalu dia katakan betapa banyak yang berbalik pada perdition. Perdition bisa kebinasaan, bisa kehancuran gitu ya. Dan betapa banyak yang campur lagi, campur lagi dengan dunia. Lalu dia berkata, pembaca, apakah engkau adalah dari orang-orang ini, jumlah ini? Nah ini sesuatu yang dari tadi sudah saya ragukan apakah betul bisa diterapkan pada pertobatan, karena seperti tadi saya sudah meragukan apakah kusta memang bisa diartikan sebagai simbol dosa. Kalau saya mengajar hermeneutics, saya mengajarkan bahwa suatu cerita sejarah itu tidak boleh disimbolisir. Itu hukum. Nanti akan satu kali waktu mengajar hermeneutics kita sampai di sana. Sementara saya berikan saja singkat ya. Cerita sejarah tidak boleh disimbolisir, dan ini jelas cerita sejarah. Bagaimana mau dikatakan bahwa ini simbol dosa? Jadi menyalahi hukum hermeneutics itu. Tapi saudara, kata-kata dia ini bagus, tetap bisa diambil. Kalau ini sering saya lakukan ya. Kalau saya sering mendengarkan khotbah saya, mungkin saudara sudah pernah tahu bahwa saya sering mengambil kata-kata yang saya anggap tafsirannya salah sebetulnya. Tapi tetap kata-katanya bagus, jadi saya ambil. Dan saya berikan penjelasan pada jemaat pada waktu saya khotbah. Tafsirannya salah. Cuma kata-katanya bagus, saya ambil. Dan saya berikan penerapan di sini. Ya, jadi ini bisa menginjil. Dulu bertobat dalam jumlah banyak, sekarang gimana? Kita bisa dengan cara ini menginjili orang-orang yang mungkin mundur dari Tuhan. Mundur dari Tuhan itu bisa saja mereka sungguh-sungguh sudah Kristen, tapi bisa juga dulunya belum Kristen sungguh-sungguh. Dan ini suatu kesempatan untuk menginjili mereka, siapa tahu mereka belum Kristen, atau kalau mereka sudah Kristen, mengembalikan mereka dari kemunduran itu. Jadi saya kutip demikian, saya gunakan seperti itu. Dan saudara, dalam saudara berkhotbah, satu pesan yang sangat penting. Banyaklah, seringlah memberitakan Injil. Jangan pernah secara bodoh percaya jemaat saudara sudah Kristen semua. Kalau dalam 12 murid Yesus ada satu Yudas Iskariot yang jelas-jelas adalah Kristen KTP. Saudara berharap dalam jemaat saudara semuanya Kristen sejati? Itu tidak mungkin, saudara. Saya tergolong orang yang luar biasa sering menginjil di dalam gereja saya sendiri. Tapi saya tetap tidak percaya kalau semua orang di gereja saya sudah Kristen sejati. Saya tidak nuduh siapa-siapa, tetapi saya yakin pasti ada lalang di antara gandum. Itu bisa dikatakan ada di semua gereja, semua sekolah teologi, semua persekutuan Kristen, semua sekolah Kristen, dan sebagainya. Bahkan pada waktu saya ngajar mahasiswa teologi, saya tidak percaya kalau mereka itu Kristen semua. Jadi saya ngajar sebagai dosen sekolah teologi pun saya memberitakan Injil kepada mereka. Dan ini yang saya ingin tekankan kepada semua pengkhotbah, semua pendeta, semua penginjil, semua guru sekolah minggu, banyaklah menginjil. Dan selalu ingat ada lalang di antara gandum, dan itu adalah tugas saudara mempertobatkan mereka,
Memang mempertobatkan itu pekerjaan Tuhan, tapi kita menginjil dengan harapan Injil yang kita sampaikan dipakai oleh Tuhan mempertobatkan lalang atau kambing yang ada di tengah-tengah gandum atau domba di gereja kita. Jadi selalu ingat saudara hal itu. Banyaklah nginjil, banyaklah nginjil, banyaklah nginjil. Tapi satu hal yang pasti, kalau saudara banyak nginjil, percaya saya, hidup saudara mungkin muncul banyak penderitaan juga. Karena setan akan sangat tidak senang. Dan lalu dia akan menyerang saudara jauh lebih hebat. Tapi saya yakin bahwa Tuhan akan lebih berkenan pada pelayanan saudara, pada pemberitaan firman yang saudara lakukan kalau saudara banyak memberitakan Injil. Satu hal yang saya sangat senang dari seorang pengkhotbah yang terkenal, Charles Haddon Spurgeon, adalah di mana khotbahnya dia itu luar biasa banyak penginjilan. Rasanya dari segala jurusan gitu ya, dia bisa nginjil. Dan saya meniru dia juga salah satunya. Dari segala hal, dari segala tempat manapun berusaha untuk bisa menginjil. Kalau saya debat, saya bukan hanya kepingin menang atau bagaimana, tapi selalu saya kepingin nginjil. Apalagi kalau debat dengan agama lain. Saya kadang-kadang tidak peduli saya kalah. Kalau itu kalahnya dalam hal-hal yang bukan hal yang penting. Misalnya saya pernah berdebat dengan agama lain tentang siapa penulis dari Injil Matius, apakah betul Matius atau bukan, dan sebagainya. Dan dia ngeyel terus dalam hal itu. Saya pikir debat tentang hal itu saya tidak bisa nginjil. Sudah saya jawab, dia masih ngeyel, ya selesai, saya menyerah, saya suka mulai. Wah, dia senang, dia merasa dia menang. Saya tidak peduli dia menang. Nah, lalu pada waktu tanya jawab, jemaatnya dia itu tanya, dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu semua bisa diarahkan pada Injil. Kan orang-orang agama lain itu seberang itu tidak ngerti ya, kenapa kok Yesus itu mesti mati di kayu salib, mesti mati secara terkutuk, kok Tuhan kok memalukan telanjang. Nah itu pertanyaan itu justru dengan gampang saya jawab dan saya Injil habis-habisan. Jadi kalau saya berdebat, maka yang saya lakukan adalah penginjilan. Itu tujuan utama. Kalau debatnya tentang suatu topik yang tidak memungkinkan penginjilan, saya tolak, saudara. Saya tidak mau debat tentang hal itu. Saya selalu milih topik yang saya bisa menginjil. Misalnya, saudara, saya pernah diundang kelompok satu tertentu ya, dan saya diberikan topik tentang agama Yahudi. Saya mikir dulu, nanti ya tak pikir saya terima apa enggak. Lalu saya renungkan, bisa nginjil enggak ya? Dan pada waktu saya pikirkan bahwa agama Yahudi itu sebetulnya sangat banyak kemiripan dengan agama seberang. Sama-sama tidak percaya keilahian Yesus, sama-sama tidak percaya Tritunggal, sama-sama percaya keselamatan karena perbuatan baik. Itu agama Yahudi pada zaman Yesus sampai sekarang. Kalau agama Yahudi pada zaman Musa lain ceritanya. Tapi agama Yahudi sudah rusak pada zaman Yesus. Jadi itu yang mau saya bahas. Dan saya lihat banyak kemiripan. Saya terima. Dan dalam acara debat itu tentu saya diberikan kesempatan untuk pemaparan bahan saya. Nah, saya serang. Tidak percaya Tritunggalnya saya serang. Tapi saya tidak mau bicara terlalu banyak tentang Tritunggal karena itu tidak terlalu perlu menghadapi orang yang belum percaya. Tapi kealahan Yesus, wah itu saya tekankan. Lalu tidak percaya penebusan juga, Yahudi, wah saya tekankan di sana penginjilan habis-habisan. Lalu selamat hanya karena iman, sama sekali bukan karena perbuatan, saya tekankan lagi.
Nah, karena saya pikir bisa penginjilan, saya terima. Jadi saudara, debat dan sebagainya tidak ada gunanya kalau tidak nginjil. Dan saya tidak ngerti melihat orang-orang yang memperdebatkan Yudas selamat atau tidak. Sebetulnya topik itu sangat bisa untuk nginjil. Tapi saya kok tidak melihat ada yang nginjil ya. Kenapa tidak nginjil? Mestinya tanda kutip mengatakan Yudas tidak selamat. Itu kita bisa memberikan suatu penginjilan. Peduli amat dengan debatnya menang atau tidak menang. Yang penting menginjili banyak pendengar ini. Jangan jadi seperti Yudas yang hanya ikut Yesus secara jasmani. Pergi ke gereja sudah, dibaptis sudah, melayani sudah, bahkan rasul jabatan tertinggi, tapi tidak pernah percaya Kristus, akhirnya berakhir di neraka. Jadi ikut Yesus, hatinya harus sungguh-sungguh percaya. Jangan cuma lahiriah, dan ini penginjilan. Jadi saudara, ini saya ingin tularkan kepada semua pengkhotbah. Banyaklah menginjil dan belajarlah mikir dari apa yang saudara khotbahkan itu di bagian mana saudara bisa menginjil. Di gereja saya yang sekarang ini sangat jarang ada orang baru. Dulu waktu gereja lama sering ada orang baru ya. Nah kalau ada orang baru, saya melihat, ada orang baru. Maka saya langsung melihat catatan khotbah saya. Di bagian mana ya saya bisa nginjil. Kalau ternyata seluruhnya tidak penginjilan, saya akan berusaha di titik mana berbelok, tidak peduli saya. Cari akal saya untuk berbelok, nginjil sebentar, balik pada khotbah itu lagi. Nah kalau ternyata saya cari-cari tidak bisa dapat, wah ini tidak ada tempat dari mana saya bisa berbelok pada Injil lalu kembali lagi, tidak bisa. Khotbahnya sama sekali tidak jurus ke Injil. Maka saya hubungi yang jadi chairman. Saya bilang ada orang baru, saya tidak bisa nginjil. Ini topiknya tidak ada, tidak mengarah ke sana sama sekali. Kamu nginjillah melalui lagu, boy apa caranya? Nah akhirnya bisa. Chairmannya yang nginjil. Jadi saudara, orang baru, saya tidak tahu dia Kristen atau tidak Kristen. Maka saya anggap tidak Kristen, injili. Lebih baik nginjili orang yang sudah Kristen daripada ternyata dia tidak Kristen dan ternyata saya tidak menginjili dia. Dia cuma datang satu kali, lalu tidak kembali lagi. Rugi tidak menginjili. Saya injili. Harus berusaha nginjili. Jadi saudara, saya mendorong semua saudara, tirulah saya dalam hal ini. Banyak menginjil, selalu berusaha menginjil. Mau acara debat kayak, mau acara apapun, berusahalah memberitakan Injil. Saya menulis buku dan tergolong boleh dikatakan banyak mempelajari tentang Yahweisme ya. Yang larangan kata Allah, yang harus pakai nama Yahweh, yang nama Yesus tidak boleh, harus Yahshua dan sebagainya. Tapi terus terang saya tidak terlalu senang diundang orang mengkhotbahkan topik itu. Karena apa? Tidak bisa nginjil. Bagaimana dari ajaran seperti itu, bantah-bantahan tentang hal Allah, tentang Yahweh, bagaimana mau nginjil? Sukarnya setengah mati. Jadi kalau kita memang kepingin nginjil, selalu mesti mikirkan topik-topiknya, teks-teks yang kita bahas, bisa nginjil atau tidak, itu mesti kita pikirkan. Mari kita lanjutkan sekarang ya. Selesai dengan ayat 17, sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-18. Ayat 18-nya,
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Oh, yang di sini yang memuliakan Allah ya. Selain daripada orang asing ini. There are not found that return to give glory to God save the stranger. Kecuali, jadi save di sini bukan menyelamatkan, tapi kecuali ya. The stranger. Jadi dia mengomentari hanya bagian yang terakhir ini saja ya. The stranger. Often God receives more praise and affectionate obedience. Jadi Allah seringkali menerima lebih banyak pujian dan ketaatan. Affectionate ini apa nanti kita lihat ya. Dari mereka yang telah lama hidup tanpa pengetahuannya dan rasa takut, daripada mereka yang berat up itu dibesarkan ya di antara umatnya dan yang mengaku untuk disebut dengan namanya. Jadi mungkin disebut Kristen begitu ya. Jadi memang Allah seringkali mendapatkan lebih banyak pujian, juga ketaatan dari orang-orang yang tidak terduga seperti itu. Yang kelihatannya dari kecil dibesarkan dalam kalangan Kristen, tidak terlalu memuji Tuhan, tidak terlalu memuliakan Tuhan, tidak terlalu taat. Dari kalangan yang lain malah bertobat lalu lebih taat. Tentu saja harus melalui pertobatan. Jadi jangan dari sini lalu mengajarkan orang agama lain bisa taat, bisa muji Tuhan dengan lebih baik daripada orang Kristen. Tentu saja tidak. Yang agama lain itu harus bertobat dulu. Tanpa melalui pertobatan tidak mungkin. Nah, lalu kalimat yang terakhir ini saudara, dia mengatakan alasan yang sederhana adalah mereka yang diampuni banyak akan mengasihi banyak. Dan dia mengambil ayatnya Lukas 7:47. Ini cerita tentang Yesus yang diundang makan di rumah satu orang yang lalu ada perempuan mengurapi dia. Nanti kita lihat ayatnya ya. Dan perempuan itu perempuan yang berdosa, sangat berdosa. Tidak harus pelacur, tapi ada kemungkinan pelacur. Dan jangan campur adukan itu dengan Maria Magdalena ya. Yang ngomong Maria Magdalena itu memfitnah. Maria Magdalena tidak pernah digambarkan pelacur menurut saya. Perempuan itu mungkin pelacur, tapi perempuan itu tidak dikatakan itu Maria Magdalena. Beda saudara. Nanti kita lihat teksnya. Saudara, kita ambil bagian ini. Perkara nanti mau diberikan atau tidak itu urusan belakang. Sekarang pokoknya diambil. Dan kita coba lihat ayatnya ya, Lukas 7:47 ya. Lukas 7. Ini ya, mulai ayat 36 saya kira ya, ayat ceritanya ya. Seorang Farisi mengundang Yesus makan, lalu dia duduk makan, lalu ada perempuan berdosa. Lah dia bawa buli-buli polam dan sebagainya. Lah orang Farisi ini tidak senang. Kalau dia nabi dia masih tahu kok, dibiarkan. Nah lalu Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada dua orang berutang, satu utang 500, yang satu 50. Dua-dua dihapuskan. Siapa yang lebih mengasihi? Simonnya jawab secara benar. Yang utangnya lebih banyak, lebih mengasihi. Lalu Yesus berkata, kamu lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasahi kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini padahal sebetulnya tradisi yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah. Ya, tapi orang Farisi itu yang disebut Simon itu tidak melakukan. Tapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah lalu ini ayat yang diambil ya tadi ya, Lukas 7:47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih.
Tapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Saudara, kita ambil ayat ini, tulis di sini Lukas 7. Oh, ya setelah ini terserah mau ditulis bagaimana. Saudara, hati-hati dengan ayat ini ya. Karena ayat ini seakan-akan menunjukkan dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. Sudah pasti tidak bisa diartikan dia banyak berbuat kasih lalu membuat itu yang membuat dosanya itu diampuni. Itu tidak memungkinkan. Menjadi keselamatan karena perbuatan baik. Jadi di sini harus diartikan perempuan ini dosanya banyak telah diampuni dan itu oleh dia ditunjukkan dengan dia banyak berbuat kasih. Dia sadar dosanya banyak dan dosanya diampuni, karena itu dia lalu banyak berbuat kasih. Jadi saudara, ada banyak ayat seperti ini, seperti dalam doa Bapa kami juga, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang berbuat dosa pada kami dan sebagainya. Itu tidak bisa diartikan aku ngampuni orang karena itu aku diampuni. Ini jadi keselamatan karena perbuatan baik. Jadi itu harus digambarkan sebagai kalau kita memang orang Kristen, kita mestinya mau ngampuni orang. Dan kalau kita memang Kristen, baru kita bisa minta ampun dosa pada Tuhan. Harus diartikan seperti itu. Jadi saudara, ini ayat yang ke-18. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang terakhir. Ayat yang ke-19. Dan dia berkata kepadanya, bangunlah, pergilah, imanmu telah membuat engkau utuh. Jadi ini beda dengan terjemahan kita ya. Imanmu telah membuat engkau utuh, telah menyembuhkan engkau lah, kira-kira gitu ya. Imanmu telah menjadi cara atau jalan untuk menerima pengaruh dengan mana engkau telah dibersihkan. Jadi di sini Adam Clarke kelihatannya dari tadi menekankan iman, beda dengan saya. Ayat 19. Jadi kita sebetulnya sudah menyelesaikan. Cuma di sini kita melihat kalau dari apa yang saya garis ini, apa yang saya dapatkan dari Adam Clarke, memang dari Clarke dapat hal-hal yang baru yang saya tadi tidak ada. Tapi juga ada hal yang saya tidak terlalu setuju ya. Dan nanti dengan belajar penafsir-penafsir yang lain, baru kita nanti akan lihat yang benar saya atau Adam Clarke. Misalnya kusta sebagai simbol dari dosa. Dan juga apakah iman ini perlu ditekankan atau ya dalam hal ini Tuhan menghargai iman, tapi kadang-kadang tanpa iman pun dia mau memberikan kesembuhan, mau ditambahkan, terserah. Tidak ada masalah sebetulnya saya kira dalam soal ini. Cuma saya yang paling penting saya kira perbedaan saya dengan Clarke adalah apakah kusta sebagai simbol dosa itu bisa diterima atau tidak. Jadi saudara, kita sudah mempelajari satu buku tafsiran. Dan ini tergolong tafsiran yang sangat singkat. Tapi karena saya juga menjelaskan dan sebagainya, tentu jadi lama ya. Kalau belajar sendiri, dan apalagi kalau bahasa Inggris saudara bagus, maka mestinya bisa belajar dengan lebih cepat.
Nanti pada kali yang akan datang saya akan menggunakan buku tafsiran yang lain dan melihat. Sekarang sudah mendapatkan dari Adam Clarke sekian. Ada hal-hal yang sama dalam buku tafsiran yang kedua, ada hal-hal yang baru, atau bagaimana, kita akan melihat. Ya. Jadi semoga dengan belajar melalui buku tafsiran ini, saudara bisa mulai melihat ya, betapa penting menggunakan buku tafsiran untuk mencari bahan. Ini masih cari bahan, ini belum nyusun khotbahnya ya. Hanya nyari bahan-bahannya, kalau sudah dapat bahan banyak, baru disusun menjadi satu khotbah. Tapi kita dari satu buku tafsiran sudah mendapatkan bahan-bahan yang tidak didapatkan kalau kita gali sendiri. Padahal boleh dikatakan di sini dia masih tidak ada urusan dengan bahasa asli dan sebagainya. Dalam teks-teks yang lebih sukar, itu nanti mendapatkan dari penafsiran ini jauh lebih banyak. Ini yang kita dapatkan kali ini dari Adam Clarke, kalau menurut saya tidak terlalu banyak. Tapi sudah terlihat lebih dari yang saya dapat kalau saya gali sendiri. Tidak tahu kalau saudara gali sendiri, bandingkan sendiri bagaimana. Setelah menonton ini, saya juga minta kalau bisa saudara memberikan inputnya. Dari pelajaran ini saudara mendapatkan manfaat atau tidak. Tolong berikan input nanti pada lapak di mana video ini saya berikan. Oke, sampai di sini pelajaran saat ini. Sampai ketemu dalam session yang selanjutnya.